Iya, orang Padang. Padang Pariaman. Iya, sayur sop. Udah vaksin dong. Udah 2 kali. Ini mau vaksin lagi nanti. Setelah 2 bulan. Thank you ya udah sharing pentingnya asuransi. Betul. Terima kasih juga. Jadi kenapa hidup gue percayakan sama asuransi sih? Karena asuransi itu selain menjamin kesehatan juga menjamin kalau kita nanti mati ada hak ahli waris yang akan diturunkan ke hak ahli waris itu. Awalnya gue males ikut asuransi, bener deh, kayak aduh gue tiap bulan gue keluar uang 150 gitu kan, apa nih gunanya. Terus itu terasa banget ketika gue lagi sakit. Saat sakit gue bayar hampir 90 harga yang harus gue bayarkan. Tapi kalau gue pakai asuransi gue cuma bayarin cuma 1,5. Itu enak banget manfaatnya. Terus iya sayang, sini apa, sini apa, kenapa? Ambulans itu bisa jadi hitam. Nggak bisa, bisanya jadi ngepink sama Berarti coklat. salah, berarti ini pink. Nggak bisa, kamu kan bule, kamu nggak bisa hitam. Tadi Tete Esin bilang. Teteh sih bilang gitu. Ini pinggangnya kenapa belum hilang sih? Padahal makan diet. 4, 4, 3, 4. Asuransinya pakai apa? Rahasia. Yang jelas gue punya 3 asuransi. 1 asuransi bareng sama anak-anak semua. 2 asuransi khusus ada 3, 1 asuransi gue sama anak-anak, 1 asuransi anak-anak aja, 1 asuransi gue aja. Jadi kalau gue meteau, amit-amit cabang bayi, dan ini udah tahun ke 5, udah ke 6. Kalau gue metong, amit-amit ya, tapi jangan sampai dulu. Anak gue tuh udah nggak bakalan yang namanya kemiskinan, penderitaan tuh nggak ada. Asal dia manage uang yang hasil peninggalan gue itu dengan baik. Jadi satu asuransi yang gue aja itu adalah cuman asuransi jiwa. Kalau gue meninggal nggak ada, kalau gue sakit di cover nggak. Jadi bener-bener fokus di kalau gue meninggal. Makanya nilainya besar. Nah, satu lagi asuransi yang khusus anak-anak itu adalah asuransi pendidikan. Jadi kalau nanti anak gue Aska mau masuk SMP, SMA, kuliah, gue udah nggak bayarin, tapi asuransi yang bayarin, begitu. Jadi uang gue tuh udah gue kotak-kotakin, udah apa ya? Gue tempatkan di tempat yang benar. Kalau kalian mau cari asuransi yang bagus, gampang sebetulnya. Kalian cek dulu. Jadi gini, asuransi itu jangan kalau ditawarin gini, iya aja, jangan. Kalian minta brosurnya yang setebal-tebal itu, baca pelan-pelan. Gue aja baca bisa sampai 1 minggu tuh untuk ngerti soal asuransi. Gimana soal pendapat foto Dina sama Candy? Buat saya, buat gua, mereka adalah anak-anak muda yang sedang mencari jati diri. Jadi nggak ada masalah lah.
ada jotos tapi ada sudah. Sebenarnya pentingnya asuransi menurutnya penting banget. Kalian akan menerima keunggulannya, menerima khasiatnya itu ketika kalian sakit. Kayak gue pernah sakit, anak gue pernah sakit, dan namanya kalau anak sakit pasti kan maunya ditaruh di ruang VIP segala macem supaya anak bisa istirahat gitu. Terus kalau mau bawa keluarga juga enak. Aska tuh dulu pernah sakit sampai dioperasi kan. Itu kurang lebih biaya rumah sakitnya tuh sekitar 130 jutaan. Tapi ketika gue pakai asuransi dan gue cuma ngasih kartu, gue tuh cuma disuruh bayar kekurangannya. Kekurangannya tuh cuma 1,3 juta. Bayangin kalau gue nggak pakai asuransi, gue harus keluar uang pribadi gue sebesar 130. Nah, tapi ada, makanya kalau kalian mau masukin asuransi, kalau mau dapat besar kayak saya sampai miliaran, puluhan miliar, masukin asuransinya jangan yang murah. Ada asuransi yang cuma 500 ada, 750 ada, 1,5 ada, 2,5 ada. Tapi kalau saya masukinnya yang sebulannya 50 juta. Kenapa sih saya rela banget naruh duit saya 50 juta tiap bulan per satu kepala untuk asuransi? Karena nanti kalau gue metong, anak gue punya warisan banyak selain properti yang sudah gue beli. Itu. Terkadang orang nggak terlalu paham sama asuransi sih, dibilangnya aduh mahal segala macam. Nah, memang awalnya memang pasti begitu, sama lah pikiran gue juga begitu awalnya. Aduh males lah asuransi segala macam ini itu. Tapi ketika lu sakit dan ketika lu sudah punya anak banyak, apalagi tidak ada suami, kalian harus mementingkan juga ketika kalian meninggalkan anak kalian bakal susah nggak hidupnya, merana nggak segala macem. Kalau gue sih nauzubillah ya, gue nggak mau anak-anak gue susah. Gue nggak mau, kepengen anak-anak gue sejahtera. BPJS aja Nyai Murce. Ya, BPJS kan kalau kalian sakit cuman murah aja bayarnya, tapi kan kalian nggak punya tanggungan jiwa untuk kalian nanti meninggal. Kalian harus punya asuransi kecil atau sebesar apapun, kalian harus punya sih. Menurut gue ya, yang sudah menikmati dari hasil asuransi itu. Dan tiap tahun, setelah tahun kelima, kan gue udah lewat tahun kelima, jadi setiap tahun gue bisa ngambil keuntungan dari bunganya gitu. Jadi orang asuransi selalu ngomong tiap tahun, Bu Niki, ini uangnya sudah sekian, apa mau diambil? Oh ya, saya ambil, lumayan buat nambah-nambahin bayar tas, bayar rumah. Itu. Jadi kalian jangan banyak pasrah. Jangan udah punya BPJS ya udah aja. BPJS tuh beda sama asuransi. Apa yang aku ambil dari toxic relationship, yang gue ambil dari toxic relationship itu adalah ketidaknyamanan. Tapi memang agak berat untuk ngelepasin karena udah sayang. Nah, berarti harus sering-sering banyak-banyak komunikasi nih masalah hubungan gitu. Karena hubungannya toksik tuh sebetulnya bisa diperbaiki asal kita sama-sama mau membuka diri, dua belah pihak, nggak bisa satu pihak aja. Makanya pentingnya komunikasi dalam hubungan itu ya karena untuk yang ngurusin yang kayak begini-begini, toxic relationship, merasa tidak nyaman, merasa tidak dihargai. Adek, saya semuanya diasuransiin, mobil asuransi, badan saya asuransi, jiwa saya asuransi, apalagi jam tangan mewah saya asuransi, terus saya asuransiin berlian-berlian saya yang gede-gede.
Ya memang sih, jadi pengeluaran tiap bulan banyak. Tapi keuntungannya adalah naudzubillah ya, kalau misalkan berlian gua ada yang colong gitu, nyopet atau apa gitu. Atau jam tangan gua juga misalkan rusak atau hilang, ya mereka ganti dengan brand yang sama, dengan tipe yang sama. Kan Niko udah lihat desain rumah Kak Ayu Ting Ting belum? Ya buat gue, Ayu Ting Ting wanita yang hebat lah, sama-sama berjuang. Tidak ada orang yang tidak hebat di dunia ini, cuma kadarnya berbeda-beda. Rumah asuransi dong, rumah asuransi. Biar KPR juga ini diasuransi nih rumah. Jadi kalau misalkan kayak kebakaran, nauzubillah menjalik. Terus ada, pokoknya ada apa-apa, apa-sih tentang rumah gue yang ini, di cover asuransi. Asuransi mungkin terlihat tidak penting untuk hidup tadinya ketika gue masih muda ya, ketika umur gue masih sekitar 25-an something. Kupikir nggak penting lah asuransi, gue juga jarang sakit, nanti rugi lagi gue tiap bulan bayar gitu. Awalnya gue berpikir kayak begitu, tapi setelah sering berjalannya udah ya ini sering berjalannya waktu, bergantinya tahun, asuransi itu maknanya besar banget untuk gue dan keluarga. Dan gue berterima kasih banget adanya asuransi. Kayak Ting Ting kenapa sih Kak atasnya masih masalah semua artis juga, bukan Ayu Ting Ting aja, punya haters kok. Dikatain juga sama haters, tapi tidak banyak, hanya segerintilan aja sih. Pacarnya siapa? Pacar saya yang jelas laki-laki, tidak punya pasangan. Itu. Spill dong asuransi yang bagus, karena saya bukan endorse, jadi saya nggak mau nyebutin. Kecuali nanti itu asuransi tiba-tiba ngajak kerja sama, baru saya kasih tahu asuransinya apa. Yang jelas asuransi saya tuh bisa, kalau saya sakit, misalkan saya lagi liburan ke mana, ke negara mana, saya sakit itu bisa berobat di situ, nggak bayar. Yang penting itu, karena apalagi sekarang lagi zamannya penyakit ya, penyakit langka, penting tuh asuransi tuh. Bikin buku jilid 2, tunggu ya, karena di jilid 2 gue pengennya end of story-nya, endingnya adalah happy. Jadi tunggu gue merit dulu, nanti gue bakal bikin bukunya. Asuransi gue ada tiga, bukan cuma satu. Ya katanya nggak mau nikah lagi, namanya manusia, masa hidup sendiri. Jadi gue baru tahu nih filosofi tentang pasangan hidup. Nanti yang menemani kita tua adalah pasangan. Anak-anak itu ketika dewasa mereka akan pergi bersama pasangannya masing-masing dan tinggal bersama pasangannya masing-masing. Nah masa gue batang kara, nggak mau lah. Makanya sekarang gue kalau mau cari pasangan bener-bener yang jelas semuanya, finansialnya segala macem, supaya gue tidak keluar uang lagi untuk hal-hal sepele gitu. Inting menang, yes. Indonesia lagi berjaya di Olimpiade. Alhamdulillah, atletnya semangat-semangat semua. Pas nikah live nggak?
Tergantung bayarannya berapa. Kalau bayarannya gede bisa dibikin live. Karena pasti kalian pada penasaran kan, kira-kira saya akan menikah dengan siapa. Hari ini hari Sabtu. Kalau hari Sabtu keseringannya gue tidak pernah mengambil syuting. Keseringannya. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa. Tapi seringnya sih enggak sih. Udah vaksin dong. Kalian yang belum vaksin, vaksin lah. Bantuin pemerintah biar negara kita cepat, biar Indonesia cepat pulih, biar kita nggak selalu di PPKM-in. Nanti PPKM sampai level 10 loh kalau kalian nggak mau vaksin. Percaya deh. Vaksin apa aja bagus, jangan lihat mereknya. Semua sama aja khasiatnya untuk menaikkan imunitas di badan kalian. Gak ada niat jadi ibu dewan. Enggak, saya maunya jadi ibu rumah tangga aja. Nggak nyusul Kak Fit ke Sukabumi, enggak. Karena saya kemarin lagi ada kerjaan. Kerjaan saya nggak bisa ditunda-tunda. Soal Zara siapa? Sumpah deh, gue tuh nggak tahu Zara tuh siapa. Kalian nanyain siapa? Banyak juga Kak orang divaksin pada meninggal. Ya kalau habis divaksin meninggal emang itu udah ajalnya aja, bukan karena vaksinnya. Masih janganlah kalian mau dibodoh-bodohin orang. Kalau kalian gak vaksin, justru yang rugi kalian sendiri nanti bakal ada PPKM sampai jilid 10. Percaya deh. Pasti kalian gak mau kan? Zara dan Okin. Aduh, Okin aja gue nggak tahu, apalagi Zara. Ini tato susah banget hilangnya. Kenapa sih susah banget? Karena ini berwarna. Loli nggak mau main sosmed, enggak, dia nggak mau, udah ditawarin nggak mau. Dia nggak mau ketemu netizen. Si Iya minta gaji. Kalau lagi ngomongin gaji, Iya minta gaji. Suwe banget emang dia. Kapun kap. Kap. Covid kapan berakhir? Covid tidak akan berakhir kalau kalian tidak mau dibilangin. Jadi semua balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau kaliannya patuh, insya Allah segera berakhir ini yang namanya Covid. Kalau kalian nggak patuh, ya udah akan hidup berdampingan kita dengan Covid. Sulawesi kasihan gempa melulu.
Iya, jadi Sulawesi adalah negara yang paling sering kena gempa ya. Daerah negara. Ya sabar-sabar ya kalian. Akang lagi ngapain lagi di kamarnya abang? Mungkin lagi main handphone. Kenapa sering pakai daster ini? Karena ini adalah daster peninggalan almarhum mama saya. Lintang di bawah kayaknya dia. Lagi ngurus kucing. Shit. Gue umur berapa? Gue umur 35 tahun.